Halo, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan Kak Marcel dalam saat teduh Rabu 7 Mei 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kami mengucap syukur padamu pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, kami sudah ada di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bahkan nafas kehidupan kami masih kami nikmati sampai detik ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Yesus yang akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah sepanjang kehidupan kami hari ini. Roh Kudus curahkan bagi kami yang membaca dan mendengar, agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan untuk kami melakukan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada pagi hari ini tetap tenang. Dilandaskan dengan bahan Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 7 ayat 1 sampai 9. Dan yang menjadi ayat emas kita adalah ayat 4. Pembacaan kita berbunyi demikian. Pada zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, majulah Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem, namun ia tidak dapat mengalahkannya. Ketika diberitahukannya kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, keluarlah menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yasyub anakmu laki-laki, di ujung saluran kolam atas, di jalan raya pada padang Penatu, dan katakanlah kepadanya, jagalah agar dirimu tetap tenang. Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, karena kegemaran amarah Rezin beserta orang Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda, membuatnya gentar dan merebutnya, lalu mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, hal itu tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi, sebab kepala Aram ialah Damsyik, kepala Damsyik ialah Rezin. 65 tahun lagi Efraim akan diguncangkan sehingga tidak menjadi bangsa lagi. Ayat yang ke-9 adik-adik, kepala Efraim ialah Samaria, kepala Samaria ialah anak Remalia. Jika kamu tidak teguh beriman, kamu sungguh tidak akan aman. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kak Marcel mau bercerita. Di sini Kak Marcel mau bertanya sebentar sama adik-adik ya. Nah, adik-adik, saat ini kan adik-adik sedang menghadapi ulangan akhir tahun atau ulangan terakhir. Nah, apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik diperhadapkan dengan lembar ujian? Bukan ulangan ya, ujian akhir.
Apa yang adik-adik rasakan ketika Bapak Guru membagikan lembar kertas ujian? Apakah adik-adik merasa takut? Ataukah panik? Ataukah cemas? Adik-adik, kalau misalkan adik-adik merasakan hal tersebut, solusi apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan berdoa ataukah tetap panik? Hari ini Kak Marcel mau ingatkan bahwa adik-adik yang sedang menghadapi ujian hari ini, ayo jangan takut, tetap tenang karena Tuhan beserta dengan kalian. Ya, ada teman Kak Marcel juga bernama Rini. Rini ini terlihat melamun di kelas. Ia merasa takut menghadapi ujian minggu depan. Seperti adik-adik ya, adik-adik udah ujian. Kalau Rini dicerita hari ini Kak Marcel, minggu depan dia mau ujian. Nah, Didi tahu perasaannya Rini. Didi berkata kepada Rini, Rini, jangan panik. Kalau kamu panik, kamu akan susah belajar. Tenanglah dan berdoalah. Mintalah Tuhan memimpin belajarmu. Ya, seperti pesan yang akan Kak Marcel kasih untuk adik-adik ya, yang sedang menjalankan ujian terakhir, tetap tenang, jangan panik, dan mintalah Tuhan membimbingmu. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang Raja Ahaz. Suatu ketika Rezim ini Raja Aram, dan Remalia ini Raja Israel Utara. Mereka bersekongkol melawan Ahaz. Ahaz ini Raja Yehuda. Mengetahui hal itu, Ahaz sangat ketakutan dan tidak tahu dia harus berbuat apa, adik-adik. Tapi Tuhan tahu perasaannya Ahaz. Lalu Tuhan mengutus Yesaya untuk datang kepada Ahaz dan memintanya untuk tetap tenang. Tuhan ada di pihak Ahaz. Tuhan berkata bahwa musuh tidak akan menyerang Yehuda. Raja Ahaz diminta percaya kepada Tuhan. Jika Ahaz tidak percaya, ia tidak akan bisa bertahan. Oke, adik-adik ya. Ya, mungkin kita pernah mengalami atau menghadapi suatu masalah yang menakutkan. Misalnya ada di tempat yang menyeramkan, atau menghadapi orang-orang yang jahat. Nah, adik, di saat seperti inilah kita tetap tenang, jangan panik. Berdoalah, minta hikmat, biar Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati semua yang harus kita hadapi. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kepadamu untuk Tuhan memimpin kami ketika kami menghadapi suatu hal yang menurut kami sangat berat dan kami merasa panik dan takut. Ajar kami supaya di dalam kepanikan dan ketakutan itu kami mengandalkan Tuhan yang adalah juru selamat kami untuk membuat kami tetap tenang dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada damai sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya. Terima kasih adik-adik saat teduh kita di pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dengan Kak Marcel dalam saat teduh yang lainnya. Tuhan memberkati. Sayonara.